serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Mohon maaf ya Ibu, pagi ini saya mengganggu waktu Ibu. Seperti yang sudah Ibu ketahui, saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 yang selama ini mengikuti pendidikan. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini terkait pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai keputusan-keputusan yang Ibu ambil dari kasus-kasus dilema etika serta bujukan moral, mungkin seperti itu. Ya, silakan Ibu kasih kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih, kita mulai saja ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang kasus itu selalu ada, baik dari kesiswaan atau rekan ibu bapak guru, ataupun masalah kasus di masyarakat yang ada. Nah, untuk menjawab semua kasus itu, ya Ibu yang pertama ya mengambil sebuah penyelesaian kasus itu dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, selain itu, selain dari aturan, ya kita sebagai makhluk sosial ya tidak mengambil sebuah keputusan itu secara objektif saja, karena ada rasa keadilan, ada rasa kasih sayang, juga kepentingan yang harus kita ambil itu kepentingan untuk manusia banyak atau kepentingan umum. Yang memang kasus itu harus kita ambil juga menyangkut kepentingan untuk jangka panjang. Terima kasih Ibu. Jadi saat Ibu mengambil keputusan, Ibu ambil dari aturan yang ada. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kita mengambil sebuah keputusan dari kasus yang dianggap dilematik, artinya dua kepentingan yang memang sama-sama mengandung unsur kebenaran, tetapi kita ambil tetap Ibu mengambil sebuah kasus itu akan mengacu sebuah aturan, karena ketika aturan itu dibuat ya yang betul-betul memang mengandung pertama dibuat itu karena ada kesepakatan bersama, kemudian ada nilai-nilai keadilan, kebijakan, dan untuk kepentingan bersama, maka Ibu akan ambil dulu dari aturan ya kan, yang kita ambil dari sebuah kasus. Jadi tetap ya Bu ya, Ibu berpegang teguh pada aturan yang sudah diberlakukan selama ini. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan selama ini? Langkah yang kita ambil ketika membuat menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang ada, yang pertama kita identifikasi masalah dulu, ya, membuat sebuah fakta yang ada, identifikasi dulu. Kemudian setelah kita mengidentifikasikan sebuah masalah, kita mencari latar belakang dari masalah tersebut. Latar belakang kenapa sampai terjadi ini masalah? Setelah kita mengetahui latar belakang sebuah masalah, kemudian komunikasikan dengan objek yang mendapatkan sebuah masalah. Setelah komunikasi itu terjalin,
maka kita ambil solusi dari masalah. Setelah pengambilan solusi ada, maka terjadilah sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ibu fokus ke asal usul masalah itu timbul, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini. Betul. Ibu tidak lepas yang pertama adalah aturan dulu, ya, karena di sekolah lembaga sudah dibuat sedemikian rupa aturan yang ada. Itu aturan baik dari pemerintah atau aturan yang dibuat antara kesepakatan di sekolah, ya kan? Nah, maka yang ibu ambil itu yang pertama aturan, setelah kemudian ada rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang kita, keadilan, dan untuk kepentingan bersama. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini selalu ibu ambil? Tantangan, Iya. tentu banyak. Ketika kita membuat sebuah keputusan dari sebuah kasus atau masalah, pasti tantangan banyak. Tantangan yang paling pertama adalah kebijakan yang ada pada diri kita. Karena kita sebagai pimpinan pasti tidak lepas dari rasa kasih sayang. Ya. Itu rasa kasih sayang, rasa itu kan timbul dari hati, bukan dari akal. Iya. Feel gitu kan. Nah, rasa itu memang kita harus kesampingkan, karena pertama yang harus kita ambil adalah itu tadi aturan yang sudah terjadi di lingkungan kita gitu, yang sudah mengatur kita gitu. Dilema keadilan, ya, karena dilema keadilan itu adalah lawannya dilema kesetiaan. Ya. Ketika keadilan itu sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi lawannya itulah tadi kesetiaan kita, ya, kesetiaan terhadap sistem, kesetiaan terhadap lembaga, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, itulah yang membuat tantangan gitu, karena di sisi lain kita memang harus mengikuti aturan, tapi di sisi lain ada rasa kesetiaan. Nah, itu diantaranya rasa kesetiaan itu ada rasa kasih sayang, rasa feel. Jadi tetap ya Bu, walaupun ada aturan kita selalu merasa tertantang saat mengambil keputusan itu dengan pertimbangan-pertimbangan rasa nurani. Itu rasa nurani itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti yang sudah biasa Ibu ambil selama ini? Dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah kasus, kita ada yang memang pada saat itu harus kita selesaikan, ya, yang bersifat urgent atau memang sangat penting gitu harus kita selesaikan, dan juga memang ada yang memang memerlukan jangka atau waktu. Contoh misalnya di sekolah ketika terjadi sebuah anak mengalami sebuah kecelakaan, maka itu tidak bisa ditunda, ya, salah satu contohnya. Yang kita harus selesaikan bagaimana anak itu bisa kita selesai dari masalah itu, segera ambil tindakan pada waktu itu juga. Kemudian ada masalah yang memang harus diselesaikan tidak harus pada waktu itu, karena tadi kita harus menyelesaikan masalah, harus membuat proses dari sebuah masalah sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ada dua opsi, ada opsi skala urgensi dan pada waktu itu, ya, skala memerlukan waktu. Ya, menggunakan waktu Untuk menyelesaikannya, karena butuh sebuah proses. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika selama ini? Pasti ada, ya. Kita di lingkungan sekolah itu ada rekan kerja, ibu, bapak, ibu. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memang ketika ada sebuah masalah, kita berkomunikasi, dan pasti itu ada yang membantu kita, ya, untuk menyelesaikan masalah. Selain itu juga kita kan punya atasan dalam kedinasan. Ketika melakukan menyelesaikan sebuah kasus itu, ya kita harus berkomunikasikan dulu. Karena tetap dalam membuat keputusan kita harus mengikuti aturannya. Selain rekan kerja, juga ada atasan kita yang memang harus kita komunikasikan untuk suatu masalah, apalagi masalah tentang kedinasan.
Yang bisa membantu ibu adalah aturan-aturan yang sudah ada, kemudian rekan kerja Dan juga atasan yang sebagai pimpinan ibu. Yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat atau ibu dapat petik dari pengalaman ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau menurut saya, pengalaman yang saya dapat ketika menyelesaikan sebuah kasus, tetap saya mengacu ke aturan. Selain itu, ya kita harus berkomunikasi, tetap tadi mengedepankan komunikasi juga, ya kan? Untuk menyelesaikannya kita bermusyawarah dengan rekan kerja kalau memang itu masalahnya yang membutuhkan. Atau tetap tadi kita sebagai memiliki loyalitas pimpinan tadi, kita komunikasikan dengan pimpinan kalau memang itu menyangkut kelembagaan. Ya. Kalau menyangkut masalahnya di masyarakat, itu kan ada tokoh masyarakat. Nah itu semuanya harus dikomunikasikan aturan. Nah dan komunikasi itu tidak boleh miskomunikasi. Ya. Jadi melalui aturan dan komunikasi yang lancar Iya, dan komunikasi tidak ada yang miss. baik dengan semua pihak dalam menyelesaikan sebuah. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga sudah hadir selama ini atas pengambilan yang sudah Ibu ambil. Semoga itu bermanfaat untuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada salah-salah kata. Sama-sama, terima kasih juga Ibu di sini juga mendapatkan ilmu dari Ibu Cahya yang sekarang lagi proses ya kegiatan calon guru penggerak. Kita sama-sama sharing ya, dan Ibu sangat berbangga hati ketika ada salah satu ibu guru yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, karena secara tidak langsung ibu guru mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Cahya. Sama-sama terima kasih. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak. Kebetulan kami CGP ada tugas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tentu berkaitan dengan peran fungsi Bapak sebagai kepala sekolah. Kami ingin tahu selama ini dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan, apa yang menjadi dasar pemikiran pertimbangan Bapak selama ini. Terima kasih, selamat datang dan selamat siang juga kepada adik-adik CGP yang mana pada hari ini ada wawancara dengan kepala sekolah dengan kami di sini. Ucapan terima kasih atas kedatangan adik-adik CGP. Semoga apa yang ibu-ibu adik-adik CGP tanyakan bisa menjadi suatu respon yang baik dalam kedepannya. Demikian saja. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Ini ada rekan kami Bu Cahya dari SD Karangsari, kemudian Bu Nancy sendiri dari SD Buni Ayu 1. Ya, Baik, kita mulai Pak untuk wawancaranya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Masalah dilema etika itu banyak kejadian-kejadian. Salah satunya seperti ketika kita membuat kesimpulan atau membuat jawaban kepada siswa, di mana itu harus menjadi tolak ukur kepala sekolah antara etika aturan yang ada dengan hati nurani dari bapak kepala sekolah. Itu satu contoh ketika ada tadi masalah siswa, apakah siswa itu bisa naik atau tidak. Di aturan sudah pasti, aturannya sudah ada. Ketika tidak mencapai KKM, anak itu tidak bisa naik tingkat. Nah, dilema di hati nurani sebagai kepala sekolah, tidak mungkin kan menaikkan anak. Bagaimana nanti respon orang tua kepada sekolah? Untuk itu ada beberapa teknik untuk membuat solusi agar tidak menjadi masalah kepada sekolah juga terhadap orang tua siswa, begitu. Luar biasa Pak jawaban yang telah Bapak berikan terkait dengan yang telah saya pertanyakan mengenai dilema etika.
Jadi artinya Bapak sudah mengetahui apa itu dilema etika, di mana kita ketika mengambil sebuah kebijakan atau keputusan akan sebuah kejadian atau permasalahan itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama benar gitu ya. Baik, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung kebijakan atau nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Sebelum mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah mencari dulu fakta-fakta atau yang faktual, apa yang bisa atau apa yang terjadi, sehingga nanti data-data itu terkumpul. Nah, ketika sudah terkumpul data-data itu, kami bisa memutuskan bagaimana cara vonis, istilah punishment-nya bagaimana itu sesuaikan dengan data yang ada pada kami, hasil dari observasi fakta-fakta tadi. Untuk langkah-langkah sendiri, kalau boleh kami tahu, yang selama ini Bapak lakukan ketika mengambil kebijakan atau keputusan terkait dengan dilema etika tersebut, seperti apa mungkin Pak? Langkah-langkah yang Bapak ambil dalam ini sesuai tadi, jadi pencarian fakta dulu, nah gitu, terus dipilah-pilah dengan rekan sejawat kami ataupun dengan atasan kami, bisa diinformasikan. Nah, setelah kita berembuk, baru kita bisa memutuskan apakah ini benar, apakah ini salahnya, begitu. Musyawarah mungkin ya, musyawarah. Oke. Selanjutnya Bapak ya, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang sudah Bapak paparkan tadi? Langkah-langkah yang Bapak ambil dalam mencapai keputusannya itu, yaitu dilihat atau disimpulkan mana yang urgent atau yang penting, mana yang sedang-sedang, dan mana yang biasa-biasa. Jadi pertama-tama yang urgent dulu kami itu, yang penting, yang utama, yang didahulukan. Sementara yang lain bisa nanti setelah yang penting itu. Iya betul ya. Jadi Bapak mengutamakan asas prioritas dulu ya Pak ya, yang paling urgent, kemudian yang sedang, kemudian baru hal-hal yang biasa. Yang biasa. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur ataupun jadwal yang sudah Bapak jalankan selama ini? Tentang dalam mengantisipasi keputusan, kami membuatkan jadwal, tidak begitu semertanya langsung kami punishment, tapi kami berembuk dulu, bermusyawarah dulu, fakta-fakta dikumpulkan, nah baru kita ambil keputusan yang terbaik, baik untuk siswa maupun untuk sekolah. Jadi ada pertimbangan dulu, ada musyawarah dulu, terlebih dahulu, tidak betul. langsung serta-merta ya Pak ya? Jadi tidak ada jadwal, tapi kami berkesinambungan dengan data-data gitu, diambil data. Jadi keputusannya dengan penuh pertimbangan, tidak buru-buru ya, gitu ya. untuk memberikan punishment itu harus ada pertimbangan gitu. Bagi masukan-masukan dari atasan kami dan juga dari rekan-rekan di sekolah gitu. Terima kasih Bapak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak jalankan? Dalam memutuskan keputusan dilema etika ini, kebanyakan masalah siswa begitu, karena siswa itu berhubungan dengan orang tua. Nah itu yang menjadi yang ada di lingkungan sekolah kami. Karena apa? Karena siswa dengan orang tua itu lebih rawan Bu daripada dengan baik dengan rekan maupun dengan atasan kami. Sekolah itu menjadi titik tolak kalau terjadi masalah, otomatis masyarakat atau orang tua itu lebih peka ya itu, karena tidak adanya kontrol, sifat kontrol kalau di masyarakat itu ketika
saja, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan satu masalah itu kalau di masyarakat. Beda lagi dengan atasan gitu kan, ada pertimbangan. Kalau di sekolah orang tua bilang pasti udah semua bisa sampai di lunar gitu sih ya, gitu memblunar kepada sekolah itu sensitif sekali gitu kalau orang tua itu Bu. Selanjutnya Pak, dari pemaparan berbagai kasus dilema etika yang Bapak temui, ada tidak rekan sejawat ataupun guru dan faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus tersebut? Alhamdulillah kami di sekolah ini sinergi Bu antara guru-guru, komite, perwakilan dari orang tua dan kepala sekolah. Jadi ketika ada permasalahan, tidak serta-merta kami sebagai kepala sekolah atasannya sebagai leader, tapi kami bermusyawarah baik dengan guru maupun dengan orang tua, yaitu perwakilan orang tua, yaitu komite. Kami selalu sinergi, ya apapun permasalahan kami berembung bagaimana solusinya dan bagaimana tindak lanjutnya. Tidak otoriter ya Pak ya? Iya, tidak otoriter. Terima kasih. Ya. Kalau begitu Pak, bisa Bapak ungkapkan nggak dari proses pengambilan keputusan, langkah-langkah, prosedurnya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari proses pengambilan keputusan tersebut? Pembelajaran yang bisa Bapak ambil yaitu dari kegiatan sehari-hari di sekolah itu, yaitu sebagai pertimbangan kami atau sebagai masukan ke sekolah, yaitu di mana ketika kita ada permasalahan itu kita cari fakta-fakta dulu, mana faktanya yang benar, mana yang salah, baru kita musyawarahkan sebelum kita membuat punishment atau sanksi. Tapi sesuai dengan tadi, kami mendahulukan yang pentingnya dulu. Ketika ada masalah yang penting mana, ini dipilah-pilah lah gitu. Ketika itu langsung kami musyawarah dengan guru-guru dan komite sekolah. Kalau masih juga tidak bisa terpecahkan dalam musyawarah dengan guru-guru dan ketua kami mendatangkan atasan kami bagaimana ini solusi yang baik untuk memecahkan masalah ini. Nah itu saja. Jadi sinergi mungkin ya Pak, antara satu dan lain. Bukan saja kami, ya, jadi bukan di sekolah saja, tapi dengan atasan kami. Kalau perlu kami kan dengan orang-orang pemerintahan baik desa, ya pemerintahan setempat lah, RT, RW, desa juga bisa kami diambil. Itu saja mungkin Bapak wawancara yang kami lakukan. Terima kasih untuk semua jawabannya, sudah sharing pendapat dan juga pengalaman selama Bapak menjadi kepala sekolah di tempat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengajuan pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kami juga dari pihak sekolah ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau jawabannya masih kurang. Sehubungan ini kan mendadak, kalau ada awalnya ada pemberitaan mungkin kami bisa dibahas, tapi karena ini dadakan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju,
berjuang bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama